Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah MSDM. Untuk pertemuan kedua, topik kita adalah pendahuluan manajemen sumber daya manusia. Kita awali dengan pengertian MSDM menurut para ahli. Di sini Mondi, Noe, dan Premiox mendefinisikan MSDM adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasional. Kemudian ada lagi menurut Anthony dan teman-temannya bahwa MSDM memiliki bermacam-macam tugas, yaitu memiliki, kemudian melatih, mengembangkan, mengorganisasikan, maupun memelihara karyawan. Kemudian menurut Werther and Davis bahwa tujuan MSDM adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi baik secara strategik, etis, maupun dan bertanggung jawab sosial. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa MSDM adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, baik itu perekrutan, pengembangan karyawan, pengorganisasian, pemberian kompensasi, maupun pemberhentian karyawan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena untuk sumber daya manusia atau manusia ini, kita tidak boleh sembarangan. Ada aturan-aturan dan undang-undang yang harus kita perhatikan dan kita patuhi. Nah, sebelum ada istilah manajemen sumber daya manusia, lebih dulu dikenal manajemen personalia. Apa bedanya manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia? Adalah manajemen personalia itu menganggap karyawan itu adalah hanya sebagai salah satu faktor produksi, sehingga bagaimana caranya mengeksploitasi tenaga kerja untuk tujuan perusahaan. Sedangkan untuk MSDM, mereka menganggap tenaga kerja atau manusia ini sebagai sebuah aset yang sangat penting, sehingga harus dipelihara dengan baik, dimotivasi, dan diberikan kompensasi dan benefit yang sesuai, sehingga mereka betah. Nah, ini tujuan-tujuan MSDM ada banyak ya. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan tenaga kerja yang terampil, cakap, dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bisa meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada tenaga kerja, karena di dalam fungsi MSDM sendiri kan ada pengembangan karyawan, misalnya melalui pelatihan, training, dan lain-lain. Kemudian mengembangkan sistem kerja dan kinerja yang tinggi, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan merupakan aset yang memiliki peranan penting bagi perusahaan. Kemudian menciptakan iklim yang produktif dan harmonis antara manajemen dengan karyawan, dan juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir. Fungsi-fungsi MSDM menurut Werther and Davis, di sini ada fungsi persiapan dan seleksi, pengembangan dan evaluasi, kompensasi dan proteksi, serta hubungan kekaryawanan. Persiapan dan seleksi ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah analisis dan desain jabatan. Maksudnya, pada setiap organisasi pasti kan ada banyak posisi, banyak jabatan. Nah, di setiap jabatan itu harus diuraikan job deskripsinya, job analisisnya. Kemudian orang yang tepat untuk mengisi posisi itu tuh adalah orang yang bagaimana, dengan kemampuan yang seperti apa. Di situ harus dijelaskan secara detail. Nah, kemudian kita masuk ke perencanaan SDM. Perencanaan SDM di sini adalah kita memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Dalam satu organisasi ada banyak divisi. Di banyak divisi ada banyak posisi. Nah, kira-kira dalam 1 tahun ini kebutuhan tenaga kerja untuk setiap divisi ini berapa? Butuh posisi apa? Butuh orang di posisi apa? Ini kita rencanakan. Itu namanya perencanaan SDM. Misalnya, divisi keuangan butuh 1 orang supervisor. Kemudian divisi legal atau hukum butuh admin, seorang admin legal. Kemudian untuk di HRD butuh staff yang menangani kompensasi dan benefit. Nah, nanti setelah kita melakukan perencanaan SDM, baru kita melakukan rekrutmen atau penyaringan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh setiap posisi. Setelah rekrutmen, baru kita seleksi siapa kandidat yang tepat. Nah, untuk pengembangan dan evaluasi, di sini ada orientasi penempatan dan PHK. Maksudnya adalah orientasi kerja saat seseorang masuk ke organisasi,
mereka belum mengetahui tentang organisasi itu, nah kita adakan orientasi dulu. Kita perkenalkan tentang organisasi kita, kemudian kita perkenalkan tentang pekerjaan mereka itu di posisi apa, jabatan mereka apa, tugas dan tanggung jawab mereka apa. Di situ kita perkenalkan dulu. Lalu penempatan tenaga kerja, dan misalnya ada satu dan lain hal bisa terjadi pemberhentian maupun PHK. Nah, kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Di sini artinya misalnya ada seorang karyawan biasa, kemudian organisasi membutuhkan supervisor dan mereka memutuskan untuk melakukan rekrutmen internal. Maka si karyawan biasa ini harus memiliki kemampuan apa saja sih yang bisa menunjang atau bisa memenuhi persyaratan dia untuk menjadi seorang supervisor. Maka di sini kita perlu membuat training need analysis atau analisis kebutuhan training untuk pelatihan dan pengembangan karyawan, karena ini nanti sangat berkaitan erat dengan pengembangan karir pegawai. Nah, makanya setelah pelatihan dan pengembangan itu adalah subbab perencanaan karir. Jadi kita harus memikirkan untuk setiap orang itu nanti ke depannya perencanaan karirnya seperti apa. Itu harus dipikirkan juga oleh MSDM. Itu termasuk salah satu fungsi MSDM. Kalau kita sudah membuat peta karir, maka kita akan tahu kebutuhan mereka itu apa untuk bisa achieve karir mereka. Kemudian yang terakhir adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini biasanya untuk menentukan bonus. Jika di suatu organisasi memberikan bonus, itu biasanya ditentukan oleh penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja ini bisa biasanya per 6 bulan maupun tahunan, tergantung pada organisasi. Oke, kemudian lanjut kompensasi dan proteksi. Kompensasi itu kompensasi dan proteksi ini maksudnya adalah perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan maupun keamanan kerja, terutama bagi orang-orang yang sebenarnya bagi semua karyawan. Terlebih bagi orang-orang dengan risiko pekerjaan tinggi. Misalnya yang bekerja dengan mesin-mesin, kemudian yang bekerja di proyek. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk orang kantor, karena ketika perjalanan dari rumah ke kantor aja, kemudian mereka kecelakaan, maka itu sudah termasuk di K3 ini. Kemudian untuk kompensasi itu berupa upah atau gaji, insentif, dan juga tunjangan lainnya. Kan kadang kita menerima tidak hanya gaji, tapi ada tunjangan jabatan, tunjangan makan misalnya, tunjangan pulsa, tunjangan bensin misalnya. Nah, itu termasuk dalam kompensasi. Kemudian hubungan kekaryawanan. Hubungan kekaryawanan ini nanti sangat erat kaitannya dengan serikat pekerja. Bagaimana hubungan serikat pekerja dengan manajemen. Serikat pekerja ini maksudnya adalah gini, untuk mencapai hubungan yang seimbang antara organisasi dengan pekerja supaya setara, maka butuh, untuk organisasi tertentu butuh serikat pekerja. Serikat pekerja ini adalah perkumpulan pekerja-pekerja, kemudian mereka memiliki wakil-wakil mereka sebagai pembicara ataupun orang yang berkomunikasi dengan manajemen perusahaan, manajemen organisasi. Misalnya ada suatu kejadian yang membuat suatu organisasi ini tidak memberikan hak pada karyawan sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan peraturan, maka serikat pekerja ini akan memperjuangkan hak-hak karyawan untuk mendapatkan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsinya serikat pekerja itu. Nah, ini hanya penjelasan dari tadi ya. Ini tadi sudah saya jelaskan untuk penyediaan staf, pengembangan SDM itu bagaimana, kompensasi, kemudian kesehatan keselamatan kerja. Dan untuk kesehatan itu juga bukan hanya dari penyakit yang fisik saja, tapi juga termasuk penyakit mental. Ini termasuk ke K3. Ini hubungan kekaryawanan tadi ya, sudah saya jelaskan juga.
Nah, keterlibatan fungsi-fungsi MSDM, bahwa tantangan MSDM adalah keseluruhan fungsinya ini saling terkait. Seluruh bidang fungsional MSDM ini saling memiliki hubungan yang erat. Keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang lainnya. Misalnya gini, merekrut calon-calon berkualitas yang terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Artinya apa? Untuk kegiatan perekrutan tenaga kerja itu kan pasti kita mengalokasikan waktu, uang, tenaga untuk bisa mendapatkan kandidat yang terbaik, tenaga kerja yang terbaik. Nah, ketika kita sudah mendapatkannya, mereka menjadi karyawan di perusahaan kita, kemudian organisasi ini tidak bisa memotivasi ataupun memberikan kompensasi yang sesuai, maka si tenaga kerja ini tidak lama pun dia akan keluar atau akan resign, sehingga keseluruhan proses MSDM ini harus benar-benar diperhatikan, mulai dari mencari, kemudian sampai merekrut, menyeleksi. Artinya kita sudah memiliki dia, jangan menyia-nyiakan orang yang kita miliki. Ketika kita sudah memilih yang terbaik, kita harus memaintain atau memelihara mereka supaya mereka betah dan nyaman dengan kita. Nah, itulah intinya SDM ini. Kemudian sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Misalnya di sebuah organisasi atau perusahaan, gajinya itu besar, tapi hubungannya itu tidak sehat. Hubungan antara atasan dengan bawahan, hubungan persaingan di perusahaan, sikut-sikutan, kemudian tidak kekeluargaan, pada cari muka. Nah, ini pun tidak akan membuat karyawan merasa nyaman, sehingga benar-benar fungsi di MSDM ini harus dijaga di semua aspeknya. Gak bisa hanya diberikan gaji besar saja pasti dia betah, nggak kayak gitu. Banyak penelitian membuktikan bahwa kenyamanan itu dengan hubungan interpersonal dengan rekan kerja itu justru lebih penting dibandingkan dengan kompensasi yang tinggi. Nah, ini bagian lingkungan MSDM yang saling terkait tadi ya. Oke, ini referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.